Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya, dan diriwayatkan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, al-jiranu salasatun, tetangga itu ada tiga, bukan tiga orang tapi tiga macam. Faminhum, maka di antara mereka, man lahu salasatu huquqin, man ada orang, lahu baginya, salasatu huquqin, tiga hak yang harus diperoleh. Wa minhum, dan di antara mereka, man lahu haqqani, man adalah orang, lahu baginya, haqqani, hanya memiliki dua hak. Wa minhum, dan sebagian di antara mereka, man lahu haqqun wahidun, man orang, lahu baginya, haqqun wahidun, hak yang satu hak saja. Fa ammal jaru alladhi lahu salasatu huquqin, maka adapun tetangga yang baginya memiliki tiga hak, siapa dia? Fajarul qaribu al-muslimu, fajaruka, maka itu adalah tetanggamu, al-qaribu, yang masih kerabat, al-muslimu, yang muslim. Wa ammal jaru, dan adapun tetangga, alladzi lahu haqqani, alladzi, yang lahu baginya, haqqani, memiliki dua hak, fajarukal muslimu, maka itu tetanggamu yang muslim. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, adapun orang yang baginya memiliki hak yang satu, fajarukal dhimmiyu, maka itu adalah tetanggamu orang dhimmi. Yakni, yaitu, idza kana al-jaru, idza kana, apabila ada al-jaru, tetangga, qaribahu, yang dekat padanya, wa huwa muslimun, dan dia itu orang muslim, qaribahu, yang menjadi kerabat baginya, wa huwa muslimun, dan dia orang muslim, falahu, maka baginya, haqqul qarabati, memiliki hak sebagai kerabat, wa haqqul islami, dan hak sebagai orang Islam, wa haqqul jiwari, dan hak sebagai tetangga. Wa ammal ladzi lahu haqqani, dan adapun orang yang baginya memiliki dua hak, fal jarul muslimu, maka dia adalah tetangga yang muslim. Falahu, maka baginya, haqqul islami, memiliki hak sebagai sesama muslim, wa haqqul jiwari, dan memiliki hak sebagai tetangga. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahidatun, wa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, dan adapun orang yang baginya memiliki satu hak, fajaruka, maka itu adalah tetanggamu, az-zimmiyu, yang zimmi. Falahu, maka baginya, haqqul jiwari, memiliki hak sebagai tetangga saja. Fayambaghi, maka hendaknya, ayya'rifa, untuk mengetahui seseorang, haqqal jari, hak atas tetangga pada dirinya, wa in kana dhimmiyan, sekalipun adalah tetangga itu orang dhimmi. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, babnya masih tentang bertetangga. Ternyata tetangga itu ada tiga. Tiga bukan dari jumlahnya, tapi tiga dari segi modelnya. Kalau tetangga itu cuma tiga dari jumlahnya, berarti rumah yang jarang-jarang, mungkin zaman dulu, ya. Zaman dulu itu ada istilah
pedukuhan, ya. Ada perkampungan, ada desa, ya. Seperti misalnya di daerah saya atau di desa saya itu ada 3 pedukuhan, ya. Ada dukuh namanya kepuh, ya. Karena dulunya ada pohon kepuh, ya. Ada pedukuhan Bintaro, ya. Lalu ada pedukuhan Pacing. Nah, itu satu desa itu ada 3 pedukuhan. Lalu ada kampung, ya, kampung. Jadi memang dalam satu desa, tapi dia punya nama sendiri. Nama kampungnya Karangmelik, ya, Karangmelik, ya. Karang itu pekarangan, ya, satu wilayah yang dihuni oleh beberapa kelompok saja. Melik itu melik jauh. Nah, jadi satu desa, tapi dia satu kelompok pekarangan yang jauh dari orang-orang sekitarnya. Nah, di kampung lain mungkin ada nama-nama, ya, tersendiri, ya. Karena memang nama daerah itu biasanya dinisbatkan kepada peristiwa-peristiwa yang ada di kampungnya, ya. Seperti misalnya kampung sini disebut Palmerah, ya. Itu mungkin sejarahnya dulu, ya, ada Palmerah, ya. Palmerah itu 2 makna, ada pal merah, patok warna merah, atau palem merah, ya. Pohon palem yang berwarna merah, ya. Nampaknya lebih dipahami pal merah, ya, patok merah, ya. Nggak tahu tuh di sebelah mana, katanya dulu dekat gedung tinggi ada pal merah, gitu, ya. Atau misalnya, ya, kampungnya Kemanggisan, ya, kelurahannya Palmerah, kampungnya Kemanggisan, dan ada kelurahan Kemanggisan, ya. Kemanggisan itu dari kata manggis, maka dibuatkan Tugu Manggis. Nah, kalau Palmerah ini mau dibuatkan tugu, pal warna merah, di mana taruhnya, ya. Itu kan supaya menjadi ingatan-ingatan. Nah, tentang manggis, ya, kenapa kok Kemanggisan bukan kebun manggis, ya? Karena sebelah barat sana ada kebun jeruk, ya. Ya. Nah, itu ada sejarah, ya. Bukan kebun manggis tapi Kemanggisan, karena orang datang ke kampung sini pada bawa buah manggis. Lalu kemudian buah manggis itu orang dari mana-mana itu pada main judi tebak manggis, ya. Manggis itu pantatnya kan suka ada item-itemnya tuh. Nah, itu manggis itu dalamnya itu ada berapa baris manggis. Tuh, katanya begitu. Nah, mengenai kebenarannya ya wallahu a'lam. Ada kampung namanya Rawa Buaya, ya. Mungkin dulunya rawa-rawa yang dihuni oleh buaya. Nah, buaya sungainya habis karena rawa-rawanya sudah rapat, jadi buaya darat. Sampai sekarang namanya Rawa Buaya. Ada di Jakarta Timur Rawa Bangkai, ya. Karena rawa-rawa itu biasanya kalau musim hujan besar itu suka nyangkut bangkai orang di situ, ya. Kayak zaman dulu pohon rengas, ya. Jadi orang tenggelam dari kampung mana tuh nyangkut di situ. Lalu dinamai Rawa Bangkai. Jadi itu nama-nama kampung, nama-nama daerah.
Masih banyak nama-nama yang lain ya. Misalnya nama Matraman, nama apa itu Karet Kuningan, nama Setiabudi, nama Tambora dan yang lain. Pasti semua ada sejarahnya masing-masing. Nah, dalam kampung itu ada penghuninya. Penghuni itu ada istilah penghuni asli kampung situ, ada penghuni pendatang. Biasanya kalau daerah perkotaan itu masih ada asli situ, penghuni asli situ, tapi ada pula pendatang. Kalau daerah perkampungan, pedesaan, biasanya ya masih asli kampung situ. Kalau ada pendatang, biasanya dari kampung yang tidak jauh dari wilayahnya. Ya, laki-laki dari kampung A menikahi perempuan di kampung B. Ya. Terus laki-laki itu menetap di kampungnya istrinya, perempuan kampung B. Ya. Apa itu bahasa orang kita? Ya. Ya. Orang laki yang ngikut sama orang perempuan. Ya. Kalah sama selimut. Ya. Orang laki kalah sama selimut. Ada juga perempuannya yang dari kampung A, laki-lakinya dari kampung B. Ya. Perempuannya yang ikut dibawa oleh suami, tapi masih di wilayah situ. Ya. Mungkin satu desa, satu kecamatan, atau satu kota itu, kabupaten misalnya. Masih orang-orang situ juga. Nah, kalau masih orang-orang sekitar situ, biasanya ya karena satu daerah, wilayah, budaya, bahasanya sama, itu adaptasinya lebih mudah. Adaptasinya lebih mudah. Dari wilayah yang sama, dari budaya yang sama, dari agama yang sama, adaptasinya lebih mudah. Tapi ketika mulai masuk di perkotaan, itu adaptasinya itu agak sulit dan pelan-pelan. Maka orang perkotaan itu sifat gotong royongnya, tingkat gotong royongnya itu lebih longgar, lebih lemah daripada tingkat gotong royong orang perkampungan, karena masih ada keterkaitan ya secara adat dan yang lainnya, adat, silsilah dan yang lain. Nah, kita termasuk di perkotaan. Ketika kita sudah sampai di perkotaan, saudara itu tidak lantas kemudian menjadi tetangga kita. Ya. Karena orang perkotaan ketika sudah bertemu dengan budaya-budaya lain, bertemu dengan orang-orang dari daerah lain, ya seperti misalnya Jakarta ini miniatur Indonesia, karena suku dari mana aja ada, ya. Dari Jawa ada, dari Sunda ada, dari luar Jawa ada, gitu. Nah, itu butuh adaptasi, sebab kalau nggak ada adaptasi itu banyak kesalahpahaman, ya. Kata istrinya orang Sunda, suaminya orang Jawa, ya. Istrinya mau nyuci, zaman dulu penggilesannya pakai kayu, ya. Ya. Kata istrinya, "Mas, kayu cokot," gitu. Ya, "tolong kayu cokot," gitu. Suaminya main gigit aja itu kayu penggilesan. "Mas, atos ente," itu. "Mas, ya, atos apa enggak? Udah apa belum? Ya, Mas, kayu ambil." Ya. Nah, ambil kan cokot ya bahasa Sundanya. Nah, ya, dicokot itu bahasa Jawa digigit. Ya. Suaminya suruh gigit
kayu penggilesan, ya. Digigit aja itu. Nah, kata istrinya, "Mas, atos ente, udah apa belum?" Ya, suaminya ngomong, "Ya karuan aja, namanya kayu penggilesan, ya suruh gigit, ya keras." Nah, ini kan budaya. Mungkin di bahasa kampung lain itu bahasa biasa, tapi berpindah pada kampung yang lainnya bahasa itu jorok, bisa jadi, ya. Orang Bima kalau ngomong minum apa? Nonum. Nonum misalnya, ya. Orang orang kita ya minum gitu, ya. Orang Jawa kalau ngomong iya apa? Nggih. Orang Betawi nggih itu apa? Kagak. Iya. Makanya orang Betawi ketamuan orang Jawa, kesel orang Betawi. "Mas, silakan diminum, dicicipin." "Nggih." "Silakan, Mas." "Nggih." Gitu. Nah, kata orang Betawi, "Bagaimana sih orang disuruh minum nggih, berarti kagak doyan minum." Itu nggih itu kage gitu. Iye kage gitu. Ya, kan cerita-cerita begitu kan ya wallahu alam nyata atau enggak, ya. Seperti orang Jawa jadi kuli gali sumur, ya majikannya orang Sunda apa kebalik, ya. Apa orang Betawi sama orang Sunda, ya. Orang Betawi yang suruh galiin sumur, orang Sunda yang gali sumur, ya. Kata majikannya, "Mang, naik Mang," gitu. "Teraje," gitu. Teraje gitu, ya. Teraje apaan? Tangga, ya. "Mang, naik Mang," ya. "Teraje." Nah, kata orang Betawi, "Entar aja mulu, kapan naiknya?" Gitu. Nggak taunya suruh nurunin tangga. Nah, itu kan namanya budaya-budaya yang perlu dipahami. Pantas Allah menyebutkan, ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya berta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lain. Maka ada budaya global, ada budaya lokal. Budaya global ya budaya orang-orang perkotaan. Maka kalau orang desa sebab budayanya lokal, ya hampir sama model-modelannya, begitu masuk ke perkotaan suka kaget karena budayanya beda-beda. Apalagi kemudian ketemu dengan orang yang komunitas agamanya beda-beda. Tapi kalau sudah kenal, sudah akrab, enak. Ya. Saya kenal dengan Romo. Ya. Ya. Romo itu agama apa? Protestan, ya? Apa Katolik? Yang nggak nikah itu Romo, ya. Ya. Saya kenal akrab dengan Romo di forum, ya, kerukunan antar umat beragama. Ya. Itu ya obrolannya bisa menyinggung perasaan, tapi namanya sudah jadi kawan akrab, ya. Ya, ya teman-teman ngomong, "Mau Romo, tuh dibikinin alat kelamin buat apaan mau?" "Ya buat kencing lah," katanya. "Ada buat keperluan lain." Iya. "Buat apaan?" "Ya buat apa namanya bercocok tanam, buat ATM gitu." Ya. Nah itu lalu kemudian bisa jadi candaan, ya. Romo belum tahu sih kalau perempuan tuh enak, katanya. Coba kalau tahu perempuan enak, ya pasti mau menikah. Katanya. Apa jawabnya si Romo? "Pak Kiai juga belum tahu kalau babi itu enak. Coba kalau Pak Kiai nyobain babi." Nah itu kan candaan-candaan sebab akrab, gitu ya. Ya, candaan-candaan setiap akrab itu akan terjadi di wilayah-wilayah perkotaan yang
budayanya sudah global menyeru. Seperti misalnya, apa bedanya orang pakai baju ikhram dengan bedende ya, yang agama Buddha itu, ya. Ulamanya agama Buddha. Apa persamaannya, apa bedanya? Persamaannya sama-sama pakai baju ikhram. Bedanya warnanya. Kalau orang Islam baju ikhramnya warnanya putih, kalau bedende baju ikhramnya warnanya kuning. Nah itu kan ya, insyaallah itu sebagai gambaran betapa kompleksnya kalau orang sudah hidup di wilayah perkotaan. Nah karena itu Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita. Kita punya tetangga itu ada 3 macam, 3 model. Model yang pertama, kita punya tetangga, dia memiliki 3 hak. Ya. Yang kedua, kita punya tetangga memiliki 2 hak. Dan yang ketiga, kita punya tetangga memiliki 1 hak. Siapa tetangga yang haknya ada 3? Bukan hak sepatu ya. Kalau hak sepatu berapa? Ya, 1 ya. Kalau sepasang 2. Hak tetangga yang 3 itu apa saja? Yaitu dia sebagai tetangga, dia masih saudara, dan dia seagama. Itu namanya haknya 3. Dia tetangga kita, maka dia punya hak sebagai tetangga. Dia masih saudara, berarti di samping ada hak sebagai tetangga, masih ada hak sebagai saudara. Dia muslim, maka di samping 2 hak yang harus dipenuhi, yang ketiganya, hak ketiga yaitu sama-sama beragama Islam. Ini haknya 3. Berarti kalau kita punya tetangga haknya 3, maka kita kewajibannya ada 3. Karena hak dan kewajiban dan hak itu saling mengisi. Terhadap tetangga yang masih sedarah dan seagama, tentu tingkat kewajiban kita lebih besar ketimbang tetangga yang lain. Misalnya kita masak, ya, kita punya makanan, maka sebelum berbagi kepada tetangga yang lain, bagi dulu tetangga kita yang seagama, yang masih saudara. Begitu langkahnya. Rumah kita di tengah misalnya, kanan 2-3 rumah tetangga tapi bukan saudara, tapi rumah keempat, rumah kelima saudara. Atau misalnya 1 RT ya. Di 1 RT nggak ada saudara, di RT lain ada saudara. Itu kalau kita punya makanan, kita punya rezeki, sebelum berbagi kepada tetangga yang lain, lebih dulu berbagi kepada tetangga yang muslim, yang masih saudara. Itu harus seperti itu, kewajiban kita begitu. Kita tidak boleh membagikan kepada tetangga yang lain sebelum kita prioritaskan tetangga yang muslim, yang masih saudara. Cuman kadang-kadang orang nggak begitu ya. Tetangga yang saudara ya, saudara itu nggak kelihatan, tapi orang lain kelihatan ya. Sama saudara kadang perhitungan, sementara sama orang lain kadang tidak perhitungan. Nah inilah kelemahan kita. Karena
pada dasarnya manusia itu memiliki sifat-sifat yang ingin menonjol, ya. Kenapa tidak berbagi kepada saudara yang masih kerabat, malah lebih senang berbagi kepada orang lain yang bukan kerabat? Karena kalau berbagi kepada saudara itu tidak ada nilai profit lain, ya, kecuali pahala, ya, dan keikhlasan. Tapi kalau berbagi kepada orang lain yang bukan saudara, itu akan ada tambahan profit, akan ada nilai lebih. Ya. Ya. Nilai lebihnya apa? Berarti orang lain tahu kebaikan kita. Nanti orang itu akan berbicara kepada orang yang lain. Tapi kalau memberi kepada saudara, saudara tidak akan memberikan informasi kepada orang lain. Namanya juga saudara. Atau saudara dibagi kayak nggak dibagi, kayak saya nyalon RT itu pasti milih saya, ya. Tapi kalau orang lain nggak diperhatikan, saya nyalon RT, milih nggak kira-kira? Nah dari situ kemudian lebih diprioritaskan orang lain. Ini bisa jadi hal-hal seperti ini yang menjadi sebab. Kalau kita punya hajat, maka untuk merencanakan kita punya hajat itu kita undang itu yang tetangga kita, yang seagama dengan kita, yang masih saudara. Panggil ke rumah, ajak ngomong, ya, apa cing, apa encang kata orang sini, ya. Apa le, pak le, pak bule, pak de, bude, ya. Panggil ke rumah, diajak rembukan. Ini saya mau ngawinin anak nih, misalnya kurang ya 3 bulan, ya, karena kemarin sudah lamaran dan sebagainya. Tolong dah, ya, dibantu-bantu, ya. Ya, apa yang bisa dibantu, diselesaikan, tolong dah, rembukan dah tuh bareng. Bicara nanti acaranya di mana, bentuk acaranya seperti apa, yang diundang berapa orang, itu dilibatkan saudara, sehingga dia merasa diorangkan dan merasa ikut bertanggung jawab karena masih saudara. Nah, lalu kalau saudara kita itu kita suruh bagian ngundang-ngundang orang lain, itu kita kudu ngomong juga, ya, kamu jangan ngundang orang doang, ya, kamu juga saya undang, ya. Ya, karena kejadian Pak, ya, saking jujurnya saudara, dia ditugasi ngundang orang, ya, satu persatu, karena dia nggak diundang, maka pada saat acara dia nggak datang. Ya, ditanya sama orang, kenapa kamu nggak datang? Kan kamu kemarin yang ngundang saya. Lah saya suruh ngundang doang, saya nggak diundang. Nah, kalau namanya saudara seperti itu, ya nggak harus diundang karena sudah masuk dalam panitia. Gitu. Kalau sudah masuk di panitia ya nggak mesti diundang. Nah, jadi itu hak tetangga kepada kita 3, ya. Berarti 3 kewajiban harus kita penuhi. Kewajiban sebagai seorang tetangga, kewajiban sebagai saudara, dan kewajiban sebagai sesama muslim. Nah, semua ada pertaliannya, ya. Terkait dengan tetangga, Rasulullah menyampaikan, ya, bukan termasuk golongan umatku yang dia punya tetangga, dia tidur perutnya kenyang, sementara tetangganya perutnya lapar sehingga nggak bisa tidur. Itu tetangga. Kalau dia itu keluarga, berarti punya hak atas kita. Prioritaskan dia, ya. Orang yang membawa sesuatu kepada saudara, dia bersedekah kepada saudara, ada 2 nilai.
di sisi Allah. Nilai sedekah dan nilai silaturahim. Tuh, kaitannya begitu. Sebagai seorang muslim itu ada keterkaitan. Apa? Al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu tetangga, saudara orang muslim. Maka tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina, tidak boleh menyakiti terhadap sesama muslim. Kemudian muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, ini tingkat kekuatannya lebih tinggi ya. Karena ya tetangga, ya saudara kerabat, ya saudara seagama. Lalu yang kedua, kita punya tetangga bukan kerabat kita, tapi saudara seagama. Nah, ini yang terjadi ya di lingkungan kita. Yang terjadi di lingkungan kita begitu. Mayoritas adalah orang seagama, ya, bukan saudara. Kalau saudara itu semua harus dipahami bersama. Jangan sampai ada selisih. Namanya saudara itu kan biar kata dia berantem sehari 100 kali tetap aja saudara ya. Maka harus diprioritaskan. Dan saudara nggak ada bekas saudara tuh bekas saudara saya nggak ada ya. Nah, tetangga yang kedua masih seagama, itu dia punya hak dua. Berarti kita punya kewajiban dua terhadap tetangga yang seagama. Ya, di antaranya adalah ya, sebagai tetangga, kata malaikat Jibril bicara dengan Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan hampir-hampir ya, tidak diketahui bahwasanya tetangga yang baik itu kalau tetangganya meninggal dunia dia punya hak waris atas tetangganya. Berarti kan punya ikatan batin yang kuat. Sehingga kadang-kadang tetangga dengan tetangga yang lain kan assalamualaikum tapi pintunya udah dibuka sendiri. Ya, ya, assalamualaikum tapi udah dibuka. Ya, masuk dah tuh. Bu, punya bawang nggak? Saya mau bikin sambal kurang bawang. Itu tetangga. Itu kalau tetangga baik, sesama seagama, nggak ada curiga-curiga, ya. Nggak ada curiga-curiga. Karena sekalipun sebegitu akrabnya, tetap punya batas-batas ya, terhadap tetangganya. Tingkat keakraban itu nampak dalam pembicaraan setiap hari, obrolan setiap hari, lalu kemudian saling tukar menukarnya hadiah atau saling mengisi apa yang menjadi kebutuhan tetangganya sesama muslim ya. Ya. Sebagai sesama muslim kita punya hajat ya, kita undang karena sudah dekat, sudah kayak keluarga ya, diajak bicara, masukin jadi panitia ya. Kasih baju seragam itu kan tetangga ya. Nah, nanti suruh jadi pagar ganteng, pagar ayu misalnya. Nah, yang ketiga, tetangga haknya cuma satu ya, cuma satu hak. Kenapa? Karena dia tetangga kita tapi bukan saudara. Dia tetangga kita tapi tidak seagama. Namanya zimmiyun. Nah, zimmi ini perwakilan dari kalimat non-muslim ya. Non-muslim itu diambil dari kalimat zimmi ya. Kalau harbi itu kafir, kalau zimmi non-muslim ya. Maka di Indonesia dipahami itu tidak ada orang kafir, yang ada adalah orang Islam sama orang non-muslim. Kenapa kok non-muslim? Ya, karena zimmi, berdamai.
berdamai. Non muslim yang berdamai itu ada haknya. Ya. Kita terhadap non muslim yang berdamai ada kewajibannya. Ya, saling menjamin keselamatan masing-masing. Maka kemudian oleh founding father kita, oleh ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita, dibahasakan dengan kalimat non-muslim. Sesungguhnya diperhalus saja, sebab kalau disebut kafir itu lebih vulgar. Ya, kafir itu kan menolak. Ya. Ya, karena apa? Ngajak berantem, ngajak perang, itu kafir. Namanya kafir harbi. Nah kalau dhimmi itu damai. Ya. Lah apa nggak nyalai Al-Quran dan hadis? Ya tidak. Labelnya tetap kafir karena mengingkari kebenaran Islam. Tapi dalam hal kerukunan antar umat beragama, ya, diperhalus dengan kalimat apa tadi? Non muslim. Nah, itu namanya dhimmi. Ya, kafir dhimmi. Disebut dhimmi ya, karena berdamai dengan kita. Bahkan ketika musim korban, ya, non muslim ikut korban juga. Ya. Ya, orang non muslim bawa kambing 2 ekor taruh di masjid. Ya, Pak Amil atau Pak Ustadz, ini saya mau ibadah korban nih, diterima apa enggak? Ya terima aja, yang penting nggak ada pengikat, nggak ada keterkaitan. Ya. Kadang ya orang Islam pada sedekah, pada zakat, dia keluarin zakat juga, berbagi. Ya. Bahkan kadang-kadang ya di hari-hari hari-hari suci mereka juga berbagi sedekah. Ya. Nah karena lingkungannya mayoritas muslim, yang kebagian sedekah fakir miskin orang muslim. Nah itu namanya dhimmi, ya. Dhimmi, bersahabat. Ya. Karena itu kita harus bisa menjaga keharmonisan terhadap dhimmi. Ya. Misalnya ada arisan RT, itu Pak RT nggak boleh mila-mila. Oh kamu kafir, nggak boleh ikut arisan, nggak bisa. Nah, itu namanya dhimmi. Jadi kerukunan antar umat beragama. Nah bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, maka tugas kita sekarang adalah mengidentifikasi mana tetangga kita yang haknya 3, mana tetangga kita yang haknya hanya 2, mana tetangga kita yang haknya hanya 1. Kita identifikasi, kalau selama ini perbuatan kita sudah benar, ya alhamdulillah. Artinya lebih memprioritaskan kepada tetangga yang haknya 3. Ya. Kalau misalnya kita belum memprioritaskan tetangga kita yang haknya 3, dengan mengidentifikasi, mendata kembali, nah, kita harus perbaiki. Jangan sampai ada keretakan terhadap tetangga, apalagi yang masih saudara. Baik, barangkali cukup atau ada tambahan Pak Haji Ribik? Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'da, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatil syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal mamah wa khaira ma baina dhalik, wa na'udzu bika min syarril haya wa syarril mamah wa syarri ma baina dhalik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.